Ya, oke ya. Enup ya. Sekarang kita akan bahas tentang gaya apa? Ya, kita akan masuk kembali tentang gaya Lorentz ya. Selesaikan bab 3-nya ya. Supaya selesai. Atur Mina. Ya, oke. Ya, kita akan bahas dulu selesaikan bab 3. Jadi tugas yang tadi nanti untuk yang di rumah ya. Oke, ya, tentang gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu ya, kita nanti akan menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, sekarang kita ambil kesepakatan dulu ya. Ambil kesepakatan untuk yang B masuk dengan B keluar itu yang bagaimana? Ada yang punya kertas enggak? Yang tidak terpakai? Ya, boleh. Satu, lembar yang enggak terpakai, kertas bekas atau kertas apapun boleh. Nah, ya, oke, yang ini ya. Nah, sekarang ini anggaplah ini ya. Ini ada sebuah kertas gitu ya, atau bidang. Boleh ada yang bantu di depan? Pegangkan ini ya, pegangkan ini. Ya, oke, silahkan dipegang. Nah, sekarang ini Ibu akan kasih kencang ya, kasih kencang. Oke ya, Ibu akan tancap ya. Sekarang ini seperti ini. Oke, aduh terlalu keras. Ya, oke, titik. Cukup. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan yang masuk ke bidang kertas. Masuk ke bidang kertas ini kan rata di sini ya. Artinya tidak ada yang robek-robek ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di belakangnya, yang keluar bidang kertas ini ada robekan. Nah, jadi menggambarkan induksi magnet yang masuk dengan yang keluar itu dengan cara bagaimana? Nah, itu lambangnya seperti ini kesepakatan di antara kita ya. Yang satunya tadi ada yang robek. Yang robek Ibu gambarkan dengan huruf X ini atau tanda cross gitu ya. Tanda cross seperti ini. Nah, yang tidak robek ya atau yang robeknya enggak artinya rata gitu ya. Ini tanda titik di dalam atau noktah gitu ya. Nah, ini berarti B-nya adalah B yang masuk bidang kertas. Lalu untuk yang ini berarti ini adalah B yang keluar ya. Jadi ini adalah B yang masuk, kemudian ini B yang keluar ya. Keluar bidang kertas, masuk bidang kertas, seperti itu. Nah, sekarang misalnya ada, ini Bu tidak gambarkan lingkarannya ya supaya cepat. Kawat berarus itu berada di dalam induksi magnet yang silang-silang ini. Silang berarti induksi magnetnya kemana? Keluar atau masuk? Keluar ya, ini B-nya keluar. Kemudian ada kawat berarus di dalam sini. Arah arusnya itu ke atas. Ini ya, I-nya. Panjang kawatnya adalah L. Nah, kawat berarus masuk ke dalam medan magnet atau berada di dalam medan magnet itu dia akan mengalami gaya. Gayanya itu namanya adalah gaya Lorentz. Ya, untuk menentukan arah gaya Lorentz itu bagaimana? Kita menggunakan keempat kaidah tangan kanan. 4 jarinya kita itu menikam kemana ya? Itu berarti menunjukkan arah induksi magnetnya. Kemudian ibu jarinya itu arahnya kemana, itu menunjukkan arah arus pada kawat. Jadi rentangkan kalian punya tangan kanan seperti ini, tegak lurus. Tegak lurus ya, pakai tangan kanan, bukan tangan kiri ya. Tangan kanan, coba semuanya, jangan cuman sendiri temanmu ya, kamu semua yang masih punya tangan kanan coba angkat ya. Yang nggak punya tangan kanan, oh masih punya tangan semua ya, rentangkan seperti ini coba 90 derajat 90 derajat, ini rapat ini yang 4 jarinya ya. Nah, jadi ini adalah BI. Telapak tanganmu menampar kemana, tapi jangan tampar temanmu loh ya. Nah, itu menunjukkan arah daripada gaya Lorentz-nya. Jadi sekarang belum ke sini dulu ya. Ini kalau B masuk plus gitu ya. Harus naik ke sana I-nya ya. Lorentz-nya kemana? Ke kiri. Jadi ini ngikut, bukan ini begini salah ya. B masuk, I naik, Lorentz ke kiri. Oke. B masuk, arus turun. Ya, tidak begini. Ngikut set. Ya, kamu seperti menari Bali gitu ya.
B masuk, arus naik, Lorentz ke kiri. Jangan begini, ini tegak lurus, set. Ikut bergerak semuanya ya. Ayo, B masuk, arus naik, Lorentz ke kiri. B masuk, arus turun, Lorentz ke kanan. Oke? B masuk, arus ke kiri, Lorentz turun. Ya, atau ke bawah. B masuk, arus ke kanan, Lorentz naik atau ke atas. Oke? Jelas ya lagi ya? Yo. Yang masuk dulu. B masuk, arus naik, Lorentz. B masuk, arus turun, Lorentz. B masuk, arus ke kiri, Lorentz. B masuk, arus ke kanan, Lorentz. Oke, sekarang yang keluar ya, yang keluar. Nih, B keluar, arus naik, Lorentz kanan. B keluar, arus turun, Lorentz. Ya. B keluar, arus ke kanan, Lorentz turun. B keluar, arus ke kiri, Lorentz ke atas. Ya. Sekarang lagi. B ke kiri, arus keluar, Lorentz. B ke kiri, arus masuk, Lorentz. Ya, seperti itu ya, pakai tangan kanan. Oke, sekarang yang ini. B-nya keluar atau masuk? Keluar. Arusnya ke atas. Lorentz? Ya, oke. Jadi gaya Lorentz-nya ini arahnya kita pakai warna blue ya. Lorentz-nya akan ke sana. Ini adalah F Lorentz. Nah, antara B, F, dan I itu harus saling tegak lurus ya. Nah, rumus daripada gaya Lorentz, F Lorentz, kalian kalau pergi ke tempat makan di Trans lah biasa ya, mau di Expo kah, mau di Tawan kah, mau di mana ya. Terus kamu selesai makan, itu biasanya apa yang kamu minta? Bill. Ingat Bill, ingatlah Lorentz ya. Jadi rumus daripada gaya Lorentz itu adalah B dikalikan I dikalikan L. Hanya saja ini semuanya saling tegak lurus. B tegak lurus I ya, tegak lurus juga dengan L. Nah, sekarang masalahnya nih. Misalnya ini kita ada kawat berarus lurus masuk di dalam induksi magnet arahnya ke sana nih. Ini induksi magnetnya arahnya kemana? Ke kanan ya. Ini adalah B nih. Ini B, ini adalah B. Kemudian ada kawat berarus. Kawat berarusnya itu membentuk sudut terhadap B. Ya, ini adalah I-nya nih ke sini. Tegak lurus enggak? Membentuk sudut theta. Maka kita harus mencari B yang tegak lurus atau I yang tegak lurus terhadap B. Ya, yang mana-mana aja nggak ada masalah. Ibu mau proyeksikan aja yang I-nya kita mau cari yang tegak lurusnya nih. Yang ke sini. Berarti di sini adalah I yang tegak lurus B. Ya kan? Nah, sekarang boleh enggak Ibu geser ke sini? Boleh? Ini, yang tegaknya Ibu geser ke sebelah sini boleh enggak? Boleh ya. Nah, ini adalah I tegak lurus nih. Nah, sekarang yang ini tegak lurusnya di sini, berarti segitiga ini kamu lihat ya. Segitiga ini I-nya berfungsi sebagai sisi depan, samping atau miring? Sisi miring. Kemudian I tegak lurus terhadap theta berfungsi sebagai sisi apa? Sisi depan. Oke, berfungsi sebagai sisi depan. Demi itu apa? Sin ya. Oke, berarti sin daripada theta sama dengan demi, depannya kan I tegak lurus nih. Dibagi dengan I kan? Kalau gitu maka I yang tegak lurus B itu sama dengan apa? Sin theta dikalikan I atau I dikalikan dengan sin theta. Kalau begitu F yang sama saja dengan B, I, L, tapi ini I yang tegak lurus, maka ini menjadi apa? B dikalikan I
dikalikan dengan sin theta dikalikan L. L-nya kasih pindah ke sini ya. Jadi sama dengan apa? B dikalikan I dikalikan L ini dalam sin theta ya. Saya jadi ada dua rumus nih. Kalau biasa sudah saling tegak lurus bil, kalau membentuk sudut terhadap bidang datar berarti kita pakai sin ya. Oke. Nah, kita masuk di sini nih. Ada sebuah kawat. Kawat pertama mengalir arus I1. Kemudian kawat kedua mengalir arus di sini adalah I2. Ini adalah I2. Lalu ada kawat yang ketiga nih. Kawat yang ketiga arusnya naik aja juga nggak apa-apa deh. Ya, arusnya naik. Ini adalah I3 nih. I3. Oke. B1 itu menimbulkan induksi magnet di I2 dan I3. Sekarang B1-nya arahnya kemana? Arus naik kawat 2, 3 di kanan atau di kiri? Dari kawat pertama? Kanan. Kalau naik kanan, masuk atau keluar? Masuk. Berarti B1-nya ini arahnya ke sini nih. Nah, ini masuk semua nih. Yang ini adalah B1, B1. Sekarang, kawat kedua itu juga menimbulkan induksi magnet di kawat pertama dan kawat ketiga. Arus naik di kanan masuk atau keluar? Masuk kan? Ya, ini berarti B2 di kiri keluar. Berarti ini adalah B2, B2. Sekarang I3 itu juga menimbulkan induksi magnet pada kawat pertama dan kawat kedua. Posisi kawat pertama kedua ada di sebelah kiri, arus naik kemana? Keluar. Berarti ini adalah B3, di sini adalah B3. Ya, jadi ini B3, ini B3. Sekarang kita akan menentukan arah gaya Lorentz-nya. Ayo, tanganmu menari semua. Ya. F1 akibat B2 kemana? B-nya keluar, I naik. Ke kanan, oke. Jadi ini adalah F12. Lalu F13. Kemana? Kanan lagi, oke, ke kanan ya. Ini adalah F13. Di kawat pertama ada berapa gaya? 2, searah atau berlawanan arah? Searah, berarti F1 sama dengan F12 ditambah F13, karena semuanya ke kanan ya. Nah, sekarang, di kawat 2 sekarang. Di kawat 2. Kawat 2 akibat B1. Berarti F21. B1 masuk, arus naik. F-nya kemana? Ke kiri. Oke ya. Yang di sini adalah F21. Kemudian F23. Ke kanan. Oke. Yang ini adalah F23. Di I2 ada berapa gaya? 2. Yang satu kemana? Yang satu kemana? Kanan kiri, berarti selisih atau jumlah? Selisih, yang kanan dikurangi yang kiri, berarti F23 dikurangi dengan F21. Oke, sekarang di kawat yang ketiga. Di kawat yang ketiga, B-nya masuk, kemudian arusnya naik. Kemana Lorentz ya? Ke kiri, oke. Yang ini adalah F32. F31? Sama ke kiri ya. Jadi ini adalah F31. Ada 2 gaya semuanya ke kiri. Maka F3 sama dengan minus dari F31 ditambah dengan F32. Nah, besarnya F31 dengan F31 dengan F13 kira-kira sama enggak? Jarak antara kawat 1 dengan kawat 3? Dengan kawat 3 dan kawat 1 sama enggak? Sama ya. I-nya juga sama, sama-sama I1 dan I2, ya kan? Jadi kalau cari F12, ini berarti arus pada kawat pertama, maka ini B-nya kita akibat B2, jadi B2 dikalikan dengan I1 dikalikan dengan L. B2 itu kan sama dengan apa? Mu 0 I2 dibagi 2 Pi A12 kan?
kali I1 dikalikan dengan L kan. Lalu kalau F21, ini kan pada kawat 2 akibat B1. Maka ini berarti sama dengan B1 dikalikan I2 dikalikan L. Nah, B1 itu kan sama dengan mu 0 I1 dibagi dengan 2 pi A21 kan. Ini dikalikan dengan I2 dikalikan L. A21 dengan A12 sama enggak? Sama. Mu 0-nya sama, 2 pi-nya sama, I1 dan I2 sama, L-nya sama. Itu artinya apa? F12 sama saja dengan F21 sama dengan mu 0 I1 I2 L dibagi dengan 2 pi A12. Berikutnya juga sama. Kalau misalnya F31 ini berarti sama dengan F13 maka sama dengan mu 0 I berapa? I1 I3 L dibagi dengan 2 pi A13. Kalau F32 berarti sama dengan F23. Sama dengan apa? Mu 0 I1 I2 L I3 ya. I3 I2. Oke. Ini berarti 2 pi A23. Oke, ya. Jadi sekarang untuk yang ini aja ya, Ibu akan kasih angka I1-nya misalnya 2 ampere, I2 4 ampere, I3 sama dengan 3 ampere gitu ya. Lalu jarak antara keduanya pakai angka yang gampang aja udah. Mau berapa nih? Jangan 1 lah, 5 ya, 5 cm, ini juga 5 cm. Tentukan F1, F2 dan F3. Ya, cari F1 berapa, lalu F2 berapa, kemudian F3 berapa. Ih, banyaknya Ibu. Ya, sesuai nomor absen udah ya. Jadi nomor 1, absen 1 kerja cari F1, absen 2 kerja F2, absen 3 kerja F3. Nanti 4 kembali lagi ke nomor 1. Oke? Ya, arahnya masih sama dah ya. Saya? Ya, itu tugas yang pertama. Sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya ya, ini. Ada sebuah kawat berada di samping kawat berbentuk persegi panjang. Anggaplah ini adalah A, B, C, D. Di kawat pertama arah arusnya naik. Di kawat ABCD arah arusnya di DA naik. Berarti di AB kemana? Kanan ya. Lalu di BC arahnya kemana? Turun. Di CD arahnya ke kiri. Ya, ini kita beri nama I2. Nah, sekarang B1 bekerja enggak pada kawat AB, BC, DC? Bekerja kan? Arahnya kemana tuh B1-nya? Kemana? Masuk atau keluar? Arus naik di sebelah kanan posisi. Masuk atau keluar? Masuk, ya. Ini masuk nih semua. Bekerja semua di sini, ya. Yang di sini adalah B1, 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 B1. Oke, sekarang gaya Lorentz-nya nih. Di kawat AD. Kemana? Ke kiri. Oke. Berarti yang ini adalah FAD. Di kawat AB. Atas atau bawah? Oh, atas. Oke, cocok ya. Yo, Di. Dia atau Di? Cocok, Bi? Oke, ini adalah FAB. Kemudian di kawat BC ke kanan. Ke kanan ya B-nya, F-nya ya. Bentar. Ini adalah F, B, C. Digambarkan lagi tadi yang terhapus. B1 ke sana. Arusnya sini turun ya. Oke. Sekarang di kawat CD. Ke bawah. Ya, ini adalah FCD. Sekarang pertanyaannya.
Jarak kawat AB dan DC terhadap kawat pertama sama atau berbeda? Kawat AB, ini AB, DC ke kawat 1 sama enggak? Sama. Ya, jadi di sini adalah AB sama dengan DC. Lalu arahnya AB dengan DC searah atau berlawanan arah? Berlawanan arah. Jadi di sini FAB berlawanan arah dengan FDC. Kira-kira I-nya sama enggak? I1 dan I2-nya? Sama. Kalau I-nya sama, panjang kawatnya sama enggak? Sama. Panjang kawatnya sama, I-nya sama, jaraknya sama, besarnya sama enggak? I sama, A sama, panjang sama. F-nya sama enggak? Sama. Kalau begitu maka di sini FAB itu akan sama dengan FDC. Nah, ini berlawanan arah. Berarti FAB kita tambah dengan FDC kira-kira sama dengan berapa? Sama dengan 0 karena berlawanan arah. Yang satunya min, yang satunya plus. Kalau begitu, ini nggak perlu diperhitungkan kalau kita mau mencari FABCD. Ya, sekarang jarak kawat AD dan BC terhadap kawat pertama sama enggak? Beda. Jadi ini adalah AD, AD, BC ya. ABC. Beda. Kalau gitu maka F-nya sama enggak? Beda. Oke ya. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Maka F, A, B, C, D ini akan sama dengan apa? F, BC dikurangi dengan FAD. Rumusnya apa? FBC. Berarti sama dengan mu 0, I1, I2, L, BC kita bagi dengan 2 pi A, B, C. Ya, kalau F, AD berarti sama dengan mu 0, I1, I2, L, AD dibagi dengan 2 pi A, di sini adalah AD ya. Nah, sekarang Ibu kasih angka nih. Misalnya I1-nya 10 ampere, I2-nya 20 ampere. Panjang kawat di sini misalnya sama dengan berapa ya? 5 cm dah. Ini 15 cm, yang ini 10 cm ya. Jadi supaya gampang hitungnya. Nah, nanti kamu cari FABCD. Oke, soal nomor 2 ya. Ya. Satu lagi. Ya, ada sebuah partikel. Partikel ini bergerak di dalam medan magnet. Arahnya keluar atau masuk nih? Loh, silang. Keluar. Kalau titik masuk ya. Nah, ini ya bergerak dengan kecepatan V. Kalau ada partikel bergerak di dalam medan magnet dengan kecepatan V, maka partikel itu akan menempuh lintasan berbentuk apa? Lingkaran. Partikel ini juga akan mengalami gaya Lorentz. Tapi karena dia bergerak membentuk lintasannya berbentuk lingkaran, maka dia juga mengalami gaya sentripetal ya. Jadi F sentripetalnya gerak melingkar, ayo. Rumusnya apa? M V kuadrat per R. Dan gaya Lorentz-nya itu sama dengan Q dikalikan V dikalikan dengan B. B itu adalah induksi magnet, Q adalah muatan, V itu velocity ya, massa ya M, R itu adalah jari-jari radius lingkarannya ini. Jadi ini adalah R-nya nih ya, ini radiusnya, ini adalah R. Jari-jarinya ya. Nah, antara gaya sentripetal dengan gaya Lorentz-nya itu seimbang. Jadi F sentripetal sama dengan F Lorentz. Di sini berarti M V kuadrat dibagi R sama dengan Q V B. Ya. V dengan V boleh coret enggak? Boleh enggak? Boleh ya, di kuadrat coret dengan ini. Berarti sekarang MV V-nya kurang bagus ya. V
V-nya velocity ya. mv dibagi R sama dengan QB. Atau mv sama dengan QBR. Jadi kalau cari M berarti sama dengan apa? QBR dibagi dengan V. Kalau cari V? QBR dibagi M. Kalau cari Q? MV dibagi BR. Kalau cari B? MV dibagi dengan QR. Kalau cari R? MV dibagi dengan QB. Dari satu rumus ini bisa berapa soal tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Sekarang, misalnya massa partikelnya diketahui. M-nya sama dengan 0,2 mg. Ya, V-nya sama dengan 20 meter per sekon. Induksi magnetnya sama dengan 2 Tesla gitu ya. Ada M, ada jari-jari lintasannya misalnya sama dengan 10 cm. Kira-kira yang ditanyakan apa? Ki, ya, Ki-nya sama dengan berapa? Soal nomor 3. Oke.